Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina rasulan wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa huwa habibu rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bihudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. Para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, baik yang zahir maupun yang batin, khususnya dosa-dosa yang kita kerjakan mulai pagi tadi hingga sekarang. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah menerima taubat kita. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya serta keberkahan dalam hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, di bulan yang mulia, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seiring kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercita-cita ingin mengamalkan sunnahnya dan semakin mengenal dan mencintainya sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pengajian kita terkait dengan khutbah Jumat dan apa yang terkait dengan nanti hal-hal yang disunnahkan baik pada hari Jumat maupun dalam salat Jumat, maupun bagi khatib maupun bagi imam, serta yang dimakruhkan. Ini halaman ke 100 dari kitab Petunjuk Indah yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid Al-Banjari rahmatullah alaih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, berapakah sunnah-sunnah khutbah Jumat? Telah kita bacakan dan kita pelajari kemarin terkait rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Sekarang apa saja sunnah-sunnahnya? Ada 11 perkara. Bahwa adalah khutbah itu di atas mimbar, dan jika tiada ada mimbar maka di atas sesuatu yang tinggi. Ini mimbarnya, sunnah hukumnya. Yang kedua, bahwa memberi salam khatib kepada sidang jamaah hadirin ketika masuk masjid. Jadi khatib yang datang paling akhir, makmum datang paling duluan, khatib datang paling menjelang khutbah. Dia memberi salam kepada hadirin, dan ketika sampai ke mimbar, ketika sampai di mimbar, salam dengan orang yang terdekat. Kemudian sampai di atas mimbar, lalu menghadap jamaah, menghadap mereka itu dan membelakangi kiblat. Itu salam lagi. 3 kali salam sebenarnya ya. Masuk masjid salam, nak dekat mimbar salam, sudah naik menghadap jamaah
membelakangi kiblat, salam. Posisinya menghadap jamaah. Yang ketiga, bahwa duduk ia di tempat duduk di atas mimbar ketika tukang bang, muadzin sedang bang atau sedang azan di hadapannya. Bahasa Jambi bang enggak juga? Sama lah berarti. Bahasa Melayu, bahasa Banjar bang ya. Jadi duduk ini ya. Keempat, bahwa menghadap ia semasa berdiri kepada mereka itu hadirin, berdiri ya. Jadi setelah nanti azan tegak berdiri menghadap hadirin, membelakangi kiblat. Coba habib biasa itulah ya. Yang kelima, bahwa ada khutbah itu baligh, artinya munasabah dengan hal mereka. Artinya poin-poin penting dipahami terkait yang diperlukan oleh masyarakat, yang wajib diketahui oleh masyarakat. Itu yang baligh dan mudah dipahami bagi semua manusia. Jadi kalau kita khutbah Jumat di tengah orang ramai, yang orang masyarakatnya pun kita tahu tidak ada semuanya S2, S3 misalnya ya, kita sesuaikanlah bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Tidak usah banyak bahasa cis-cis itu, nanti orang tak paham. Representasi, orientasi, realisasi misalnya ya. Ada ayat sasi-sasi yang paling mudah dipahami lah, bahasa Indonesia yang baik tentunya ya, bagi kita yang selain dari bahasa Arab yang rukun digunakan. Dan lagi keadaannya pertengahan, tidak panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, dalam sebuah hadis ada secara maknanya disebutkan menunjukkan faqihnya seseorang yang dipercaya menjadi khatib atau imam, memendekkan khutbahnya, memanjangkan salatnya. Nah, dalam salat Jumat minimal jangan terlalu pendek pula, jangan panjang, apalagi terlalu panjang. Lebih elok terpanjang salat dikit daripada khutbah mestinya kalau dapat. Kalau dapat maksimal 10 menit jadilah. Khutbah Jumat sampai 40 menit itu ceramah ngantuk jamaah. Sunnatnya sebentar saja, artinya tapi tidak terlalu pendek, tak juga panjang. Katakanlah 10 menit, maksimalnya 15 menit lah. Nah, kita upayakan pertengahan lah antara panjang dan pendek. Keenam, bahwa janganlah ia berpaling ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang, karena yang demikian itu bid'ah. Jadi ondang begini kita tidak boleh, itu ini dalam khutbah Jumat bid'ah, mandang ke kanan, mandang ke kiri. Hukumnya makruh tak pula batal tidak. Maksudlah bergerak-gerak tangan ada isyarat nunjuk-nunjuk misalnya. Yang ketujuh, bahwa memegang ia dengan tangan kirinya akan sebagai tongkat atau pedang secara umum, dan memegang dengan tangan kanannya akan tepi mimbar. Seperti yang saya contohkan kemarin, mimbarnya kita pegang, ya, pegang ginikah atau ginikah, tangan kiri megang tongkat. Kalau mimbarnya lebar nian, sunnah tetap ngambil posisi yang dapat megang mimbar, supaya tangan kanan kita megang. Kalau tak megang tek lah, megang ke kayu atau tempat pegangan yang ada di mimbar tersebut. Kedelapan, bahwa duduk ia di antara dua khutbah dengan sekedar bacaan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad,
Bahkan disunatkan baginya, bagi khatib membaca surat Ikhlas tersebut. Jadi waktu duduk antara dua sujud, katakanlah muraqi atau muadzin baca salawat atau istighfar, kita sempatkan juga sambil kita sempatkan yang menjadi khatib itu baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu sekedar pun duduk lamanya sekedar seperti membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Kesembilan, bahwa bersegera ia dengan turun daripada mimbar setelah sempurna membaca khutbah, sekira-kira bersamaan sampai dia ke mihrab atau ke sajadah solatnya dengan selesai pula iqamat. Jadi yang jadi qomat jangan nunggu pas wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, langsunglah tegak Allahu akbar. Nah, jadi sambil dia turun, qomat selesai, khatib sudah berada pada posisi nanti jika dia jadi imam di mihrab atau di sajadahnya. Nah, dulu di antara hal yang menambah adab, naik mimbar kaki kanan bertahap-tahap jalannya, turun mimbar kaki kiri, masuk ke sajadah kaki kanan, keluar dari sajadah kaki kiri. 10. Bahwa iqamat tukang bank setelah sempurna khatib daripada khutbah. Dua khutbah langsung qomat. Ke-11, bahwa ada yang membaca khutbah itu imam Jumat. Jadi yang sunnah itu dialah khatib, dialah imam sekaligus. Jadi macam kita biasalah. Kecuali masjid-masjid besar itu dia ada imam khususnya. Tapi tetap yang afdal dialah khatib, dialah imam Jumat. Makanya kalau kita pas misalnya di Makkah, yang khatib itulah umumnya yang jadi imam nanti untuk Jumat. Kemudian pertanyaan, berapakah makruh khutbah? Ada 3 perkara. Pertama, berpaling khatib ke kanan dan ke kiri. Macam tadi kita contohkan itu makruh hukumnya. Kedua, memberi isyarat dengan tangan. Pakai tangan-tangan tuh makruh hukumnya. Ketiga, memukul ia dengan kakinya atau tongkatnya atau pedangnya akan tangga mimbar semasa naik ke atas mimbar. Jadi sunnahnya diangkat tongkat tuh, berjalan pun pelan-pelan, jangan berbunyi tok 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 atau langkah kita berbunyi. Jangan boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri waktu naik, tapi nanti sudah di atas mimbar, tongkat dipegang di atas di sebelah kiri. Kemudian baca lagi dikit, kita habiskan ya. Pada menyatakan perkara yang disunatkan pada Jumat dan yang makruh padanya. Berapa sunat Jumat? 14 perkara. Bagi imam membaca surah Al-Jum'ah, setelah Fatihah membaca surah Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa saya dah hafal juga dia. Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim itu. Kalau tidak hafal itu baca Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-A'la. Yang rakaat kedua setelah Fatihah surah Al-Munafiqun, Idza Ja'akal Munafiqun. Kalau tidak hafal baca Hal Ataka Haditsul Ghashiyah. Kedua, mandi bagi orang yang hendak hadir salat Jumat, sekalipun tiada wajib Jumat atasnya. Misalnya hamba nak salat Jumat, atau kanak-kanak nak salat Jumat, atau perempuan nak salat Jumat juga, maka sunnah mandi dulu. Karena mandi Jumat itu hak bagi sembahyang atau bagi salat, bukan hak bagi hari. Kalau untuk Jumat, mandi kita tuh sunat untuk salat Jumat tuh, bukan untuk hari Jumatnya, untuk salat Jumatnya.
bersalahan atau berlainan dengan hari raya, maka mandi hari raya itu hak bagi hari. Nah, kalau hari raya itu sunnah mandi karena hari raya, bukan karena nak sholatnya tuh. Tapi kalau Jumat kita sunat karena nak menghadiri sholat Jumat. Oleh karena itu maka mandi hari raya disunatkan bagi orang yang menghendaki sembahyang atau tiada menghendakinya. Kalau hari raya nak ke masjidkah, tak ke masjidkah, sunat mandi. Dan bermula waktu mandi itu yaitu daripada terbit fajar shadiq, masuk waktu fajar ya, itu subuh. Dan yang afdalnya ialah ketika hampir masanya nak pergi ke masjid. Waktu nak ke masjid itulah yang paling afdal. Sebenarnya yang paling afdal ni pagi-pagi jam 10, kita jam 12 baru pergi dah ya. Pagi-pagi itu lebih pagi lebih bagus. Mandi kalau biasa jam 10, paling lambat jam 11 sudah ke masjid. Kita ni tak nunggu azan dulu. Inilah adat kita kelirunya. Banyak kelewatan keberkahannya. Ada dalam hadis siapa yang datang duluan macam mengorbankan sapi ya. Siapa yang datang agak lambat lagi macam mengorbankan kambing. Macam lambat lagi macam mengorbankan ayam. Kalau sudah nak dekat khatib naik macam dapat pahala telur cuman lagi. Kalau sudah khatib assalamualaikum, tutup buku sudah malaikat. Ngerjakan wajib cuman lagi istilahnya, tapi tetaplah wajib kita kerjakan. Yang ketiga bahwa berpagi-pagi pergi ke masjid ada nih selain daripada imam. Adapun imam maka disunatkan baginya pergi ke masjid ketika hendak membaca khutbah. Imam yang terakhir khatib tu ya. Yang keempat memakai pakaian yang putih. Memakai yang putih ini sunnah secara umum, apalagi untuk Jumat, hari-hari biasa pun kalau dapat ya bagus. Yang kelima membersihkan badan daripada bau-bau yang busuk. Yang keenam memakai bau-bauan atau wangi-wangian yang harum. Ketujuh mengerat kuku atau memotong kuku dan mencabut bulu ketiak dan menggunting misai. Misai ini bahasa Malaysia. Karena waktu beliau menulis ini salah satunya adalah jamaahnya di Malaysia. Kumis, menggunting kumis. Dan mencukur bulu ari-ari, sya'rul anah. Tuh sunanul fitrah, sunan fitrah antara lain itu mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu-bulu, ya, bulu ari maksudnya, bulu kemaluan. Itu. Yang kedelapan bahwa berjalan kaki dengan khusyuk ketika pergi ke Jumat. Khusyuk, makanya lebih awal. Khusyuk itu tidak tergesa-gesa, waqar dengan tenang dan berwibawa. Kesembilan bahwa sambil membaca surah Al-Kahfi dan atau membaca salawat dalam perjalanannya ke masjid. Buat surat Kahfi tidak ada hafal ni. Salawat sajalah, banyakkan salawat selama berjalan tu ya. Yang ke-10 bahwa pergi ia daripada jalan yang jauh. Pergi ambil jalan yang jauh. Waktu balik ambil jalan yang dekat, pendek. Melainkan jika ada baginya uzur. Kita ni terbalik, tidak dekat semua. Padahal kalau dapat pergi ya, semakin jauh pahalanya besar. Ya. Yang ke-11 sunnah Jumat itu bahwa meninggalkan berkata-kata dan berzikir dan bacaan ketika mendengar khutbah bersamaan paham akan maknanya. Jadi dengarkan betul-betul, itu sunnah, sambil memahami apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Ataupun tak ada paham, tetap sunnah berdiam. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun.
Adapun ketika makmum tidak mendengar suara khatib, tak ada kedengaran langsung, maka disunatkan baginya berzikir atau membaca salawat. Cuman nengok khatib gerak-gerak mulut, cuman suara tak ada, mic mati misalnya. Yang ke-12, dan disunatkan menjawab orang bersin, lanjutan 11 tadi, dengan rahimakallah, sekalipun ketika mendengar khutbah. Kalau untuk khutbah ada orang yang bersin, tetap sunnah kita nyebut rahimakallah atau yarhamkallah. Tapi kalau salat lain, batal ya. Kalau salat ada orang bersin, kita sebut yarhamkallah, batal. Tapi kalau sedang khutbah Jumat tetap sunnah, pelan-pelan saja. Tapi yang ke-12, bahwa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun malamnya. Dalam hadis, siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam atau siang Jumat, diberi Allah cahaya mulai dari tempat dia duduk itu sampai ke Baitullah. Cahayanya baca surah Al-Kahfi, seminggu dilindungi Allah dengan cahaya. Ke-13, memperbanyak salawat atas Nabi kita pada hari Jumat dan pada malamnya. Dalam hadis, aktsiru as-salata alayya fi lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah. Banyakkan bersalawat kepadaku, kata Nabi, malam Jumat dan siang Jumat. Fa innaha ma'rudatun alayya, karena salawatmu diperlihatkan kepadaku. Banyak-banyak salawat hari Jumat. Yang ke-14, memperbanyak doa pada hari Jumat itu. Ada 40 kaul doa tentang mustajabnya hari Jumat itu ya. Menurut beliau ini waktu yang mustajab yaitu dari ketika duduk khatib di atas mimbar hingga selesai Jumat. Macam mana pula nak berdoa, kata kita, doanya dalam hati. Jadi kalau khatib lagi khutbah, kita dengarkan, kita pahami, hati kita berdoa. Ada juga pendapat yang mengatakan waktunya itu setelah asar, disebut juga dengan as-sa'atul fatimiyah, waktu yang suka dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah untuk bermunajat, bersalawat. Diriwayatkan siapa yang membaca salawat 80 kali setelah salat asar, di antara lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, 80 kali, diampunkan Allah dosa-dosanya selama 80 tahun. Tapi yang jelas kita jagalah waktu khatib itu, dijaga, karena hari itu tidak ada yang tahu waktu pasnya. Allah rahasiakan supaya kita memanfaatkan hari itu dengan banyak berdoa. Berapakah makruh pada khutbah? Makruhnya lagi. Makruh pada khutbah 3 perkara. 1, duduk ihtiba bagi makmum atau bagi yang hadir dalam masjid ketika khatib sedang khutbah. Apa itu duduk ihtiba? Yaitu duduk dengan mendirikan kedua lutut serta diikatkan kedua lututnya itu dan belakangnya dengan semacam kain yang dikurungkan ke badannya. Biasanya orang yang suka di laut subuh-subuh itu kan masukkan kain dalam badannya deh. Duduk ihtiba ini kita biasa tuh. Ini pun ihtiba juga namanya, yang meluk lutut tuh. Itu makruh. Lagi sempat di kain, pakai kain masukkan semuanya, kaki belakang masukkan semua. Itu makruh. Kenapa? Karena duduk seperti itu mendatangkan tidur. Memang enak tidur kalau dah kena tidak ya. Macam kena ayun gitu. Kena ikat dengan kain. Kedua, memberi salam orang yang masuk ke masjid. Itu makruh. Tak usah kita bagi salam lagi kalau kita orang sudah, bagi kita yang umum nih ya. Ketika khatib sedang membaca khutbah. Tetapi wajib atas orang yang diberi salam itu menjawab salamnya. Jadi kalau makruh memberi salam, cuman yang kita wajib menjawab. Ya, walaupun khatib sedang khutbah, assalamualaikum, kata kawan kita, dia datang lambat.
Atau jawablah waalaikumsalam. Ketiga, makruh melangkahi bahu orang yang duduk bersab, melainkan bagi khatib yang nak jadi imam dan bagi orang yang melihat pada hadapannya ada tempat lapang. Khatib, imam karena perlu tak paksalah melangkah atau melihat ada sab yang kosong tak diisi-isi. Tak diisi padahal posisi orang itu bisa ngisi ya, boleh kita melangkahi bahu orang. Permisilah pegang dikit lebih afdal supaya kita paham. Banyak kejadian kabarnya ada orang Indonesia di Arab dilangkahi orang, ditinjunya orang tuh itu. Ngapa pula ngelangkahi aku katanya. Ya, padahal dia mau ngisi sab yang kosong. Dan bagi orang yang dibesarkan dan dimuliakan pada adatnya, nah misalnya gubernur atau memang ada ulama besar di kampung kita yang memang biasa kita sudah tempatkan posisinya, itu boleh dia melangkah. Maka tiadalah makruh melangkah itu bagi mereka dalam ketiga ini. Perhatian, makruh berkata-kata pada ketika khutbah berlainan dengan imam yang tiga. Dalam Imam Syafi'i makruh, imam yang lain haram. Kalau lagi khutbah itu makruh, tapi imam yang lain haram hukumnya selain Imam Syafi'i. Telah berkata Imam Nawawi dan juga imam yang lain bahwa tiada makruh mengangkat suara sederhana sikit ketika mendengar bacaan ke atas salawat ke atas Nabi ketika khatib membaca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu kata Imam Nawawi tidak makruh kita mengangkat suara. Sebab itu perintah sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu dan salamlah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Langsung kita sebut Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada keliru sikit, saya sering mendengar orang jawabnya belum sampai situ. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung ini. Maksudnya habiskan dulu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, baru Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pernah enggak dengar rasanya orang baru kita nyebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti habiskan dulu karena menunggu perintah sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun insyaallah tidak apa-apa karena nyebut nama Nabi atau dengar nama Nabi juga dianjurkan langsung salawat. Ketiga, makruh karahah tahrim, hampir haram memperbuat salat sunnah pada ketika khutbah, melainkan salat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid bagi orang yang baru masuk, tak ada makruh. Tapi kalau dia sudah di dalam itulah dari awal, ketika khatib sudah tegak khutbah tiba-tiba dia tegak pula salat sunnah, itu karahah tahrim. Karahah tahrim ini hampir haram posisinya itu, walaupun belum sampai pada posisi haram. Dia kerjakan itu berdosa, kalau dia tinggalkan berpahala. Kemudian jika diperbuatnya juga pada ketika itu akan sholat sunnah, sekalipun disertai dengan niat ratibah Jumat, maka tiada sah, bahkan tidak ada sah. Kalau dia sholat sunnah, dia sudah dalam masjid itulah, bukan untuk tahiyatul masjid, tak ada sah salatnya itu Yang keempat, mohon maaf di Jakarta saya pernah lihat sudah khatib naik, sudah mulai khutbah, orang tegaan salat sunnah. Bingung saya ngapa orang waktu saya kuliah dulu. Rupanya saya tanyalah, ada yang memahami gurunya di situ bahwa salat sunat itu dilakukan waktu khatib sudah tegak. Saya sampaikanlah bahwa itu keliru.
Kemudian bermula tiap-tiap dari karah tahrim dan haram, yaitu mendapat dosa. Cuman perbedaannya di antara keduanya ialah bahwa yang dimaksud dengan haram, dia itu datang dengan dia tegahan yang tertentu, yang jazim. Jadi ada nas yang melarangnya dengan dalil qat'i. Itu haram kalau ada larangan. Makruh karahah tahrim yang tadi disebutkan, datang dengannya tegahan atau larangan yang tertentu, yang jazim, yang tegas dengan dalil yang menerima takwil, tapi dapat ditakwilkan. Larangannya itu dapat ditakwilkan. Nah, itu makruh karahah tahrim. Karahah tanzih yaitu datang dengan dia tegahan yang tiada jazm. Nah, larangannya tak ada tegas. Khilaful aula, ini istilah fikih saja, yaitu datang dengan dia tegahan yang tiada tertentu dan hanya saja dipahami daripada beberapa perkara sunnah. Asal tak cocok dengan sunnah tapi tak juga salah, boleh saja disebut dengan khilaful aula. Ini ada dua syair bagus bagi yang khatib mengamalkannya. Ini Ustaz Anwar nih, ini bagus diamalkan. Wabillahi hawli wa a'tisami wa quwwati wa ma liya illa sitru mutajallilah wa ya rabbi antullah hasbi wa quwwati alayka atimali dhari'an mutawakkilah. Kemudian untuk wiridnya, menurut Syekh Abdul Hamid, ini mengutip dari pendapat Syekh Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra, yang antara lain pada menerangkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang disunatkan pada hari Jumat. Satu, siapa yang membaca setelah salam daripada salat Jumat dan sebelum memindahkan dua kakinya, jadi jangan bergerak dulu, istighfarlah dulu. Secara umum itu perintah istighfar, lalu membaca Fatihah hingga akhirnya 7 kali. Badan tidak usah dirubah kalau jadi imam khutbah, imam Jumat. Beda dengan yang biasa ya, fardu yang lain. Kulhu 7 kali, Kul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nah, ini jadi untuk sholat Jumat wiridnya ini. Tidak apa-apa, tidak usah subhanallah 33 kali itu yang sholat selain sholat Jumat. Yang untuk Jumat ini yang diajarkan ulama kita, 7 kali Fatihah, 7 kali Kulhu, 7 kali Qur'abil Falaq, 7 kali Qur'abil Nas. Cuman Ustaz takutnya jamaah hilang gitu ya. Habis kita baca 7 semuanya hilang. Apalagi kalau panjang pula bacanya. Ini faidahnya, niscaya diampuni oleh Allah akan dosanya dan diberi Allah pahala dengan qadar bilangan sebanyak orang-orang mukmin, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu daripada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis riwayat Anas bin Malik ini, dapat pahala seluruh orang yang beriman kepada Allah. Kemudian siapa yang membaca setelah bacaan tersebut, ini untuk doa Jumat, upayakan jangan tertinggal. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini, kalau ramai aghnina bi fadlika an man siwak wa bi halalika an haramik, atau yang seperti kita baca ya. Niscaya Allah Ta'ala beri rezeki dengan rezeki yang tiada disangka-sangka, seperti yang telah meriwayatkan akan dia oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai semuanya, dari Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani nafa'allahu bihi, bahwasanya siapa yang senantiasa membaca 2 bait syair ini pada hari Jumat, ya, pada tiap-tiap hari Jumat, niscaya dimatikan Allah akan dia dalam iman dan Islam dengan ketiadaan syak lagi. Dan inilah 2 bait syair itu. Ilahi lastu lil firdausi ahala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Baca 5 kali, diulang 5 kali.
Kemudian siapa yang meletakkan akan tangannya yang kanan di atas kedua matanya yang sakit ketika khatib di atas mimbar dan dibacanya ya basir. Ini tambahan-tambahan saja ya. Ini faedah-faedah. Niscaya disembuhkan Allah sakit matanya dan tak ada lagi sakit mata. Kelima, siapa-siapa yang solat asar dari hari Jumat dan membaca sebelum berdiri daripada tempatnya. Setelah solat asar bersalawat Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima 80 kali tadi. Niscaya dihapus baginya dosa 80 tahun dan ditulis baginya akan pahala beribadah 80 tahun. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang membaca pada hari Jumat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih 70 kali, niscaya diberi Allah Ta'ala akan dia pada kuat ingatan sehingga tiada dilupakan sesuatunya seperti yang telah datang daripada orang yang dipercayai. Atau amalan-amalan hari Jumat ya. Yang jelas hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu bagi kita khusus tentang khutbah Jumat maupun salat Jumat terkait dengan apa saja yang disunahkan dan terkait apa yang dimakruhkan. Yang dapat kita amalkan alhamdulillah. Seperti yang pernah saya ulang-ulang, tidak dapat banyak, amalkan sebahagiannya ya. Macam tadi tidak dapat 7 untuk tahap awal bisa aja misalnya 3 kali dulu. Karena kalau 7 terkejut orang balik orangnya. Itu biasanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Ada satu habis mungkin ya. Kita tutup dengan doa. Insyaallah minggu depan kalaupun ada fikih sedikit kita terus, tapi mungkin kita akan ke tauhid dengan Ustaz ya. Insyaallah. Kita akan sesuaikan mungkin dari hal-hal yang sederhana untuk kita ketahui. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.